Seri keempat Bukek Xiansu. Mutiara Hitam. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Jilid 24. Pedangnya berkelebat, memapati datangnya tubuh lawan dengan tusukan kilat. Namun tubuh lawan yang kurus kering itu tiba-tiba meliuk ke kanan dan tangan yang berkuku panjang menyambar tangan kanannya. Talibu kaget dan cepat menarik pedang memutar pergelangan tangannya sehingga pedangnya berkelebat ke kanan menyambar leher Xiao Bin Lomo. Kakek ini tertawa menyembunyikan kekagetannya dan menundukkan kepala miringkan tubuh membiarkan pedang lewat di dekat leher. Diam-diam ia harus mengakui kelihayan Pangeran Hitan ini dan karena ia maklum bahwa Ratu Hitan memiliki kepandaian tinggi, apalagi setelah menyaksikan gerakan Talibu, kakek ini tidak berani main-main lagi. Kini tubuh Xiao Bin Lomo bergerak cepat dan aneh. Suara ketawanya tak pernah berhenti sehingga Talibu menjadi bingung. Ia melihat tubuh kakek itu berubah menjadi bayangan yang berkelebatan, seolah-olah ia dikeroyok 4-5 orang lawan yang kesemuanya tertawa terkekeh-kekeh. Namun ia tidak menjadi gentar, bahkan segera memutar pedangnya, menyambarkan pedang ke arah bayangan yang berkelebatan. Pedangnya mengeluarkan suara berdesingan dan berubah menjadi sinar merah yang bergulung-gulung menyilaukan mata. 5 orang gadis yang tak berpakaian lagi itu kini agak terbebas dari siksaan karena Bou Lek Chou dan Butek Siula menonton pertandingan sehingga untuk sementara seperti melupakan mereka. Mereka tak berani berkutik, bahkan ikut pula menonton dengan jantung berdebar-debar, mengharap kemenangan bagi si pemuda tampan yang mereka tahu bertanding karena membela mereka. Namun Xiao Bin Lomo adalah seorang lawan yang jauh terlalu lihai bagi Talibu yang belum berpengalaman. Memang harus diakui bahwa ilmu pedang Talibu amat cepat dan tangkas dan bahwa jarang dapat ditemui seorang pemuda, apalagi pemuda Hitan, sepandai dia mainkan pedang. Namun menghadapi Xiao Bin Lomo, ia hanya mampu bertahan selama 20 jurus saja. Ketika sebuah bacokannya dapat terelakkan lawan tiba-tiba pada saat pedangnya kembali menusuk bayangan yang berada di depannya, bayangan itu lenyap dan dari sebelah kanannya, bayangan yang lain telah berhasil mengetuk pergelangan tangan kanannya. Tangannya seketika menjadi lumpuh saking nyerinya dan pedangnya terlepas, jatuh berkerontangan di atas lantai. Talibu cepat membuang diri bergulingan di lantai menjauhi lawan. 5 orang gadis itu seperti dikomando saja menjerit. Jeritan ini mencelakakan mereka karena seolah-olah menyadarkan Bou Lek Chou dan Butek Siulam bahwa mereka berdua tadi melupakan korban-korban mereka. Kini mereka sambil tertawa-tawa membelai dan menciumi mereka sehingga 5 orang gadis itu kembali merintih-rintih penuh kengerian. Mendengar jeritan dan rintihan mereka, semangat Talibu bangkit kembali. Ia lupa akan urusan lain. Satu-satunya yang memenuhi perasaannya hanya berusaha membasmi orang-orang jahat ini dan membebaskan 5 orang gadis yang bernasib malang dan terancam malapetaka itu. Ia berseru keras sekali dan tiba-tiba tubuhnya menerjang maju dengan tangan kosong. Mula-mula kaki tangan Talibu bergerak lambat sambil maju karena tadi ia menggulingkan tubuh sampai jauh. Dengan geseran-geseran kaki lambat ia maju menghampiri Xiao Bin Lomo yang tertawa terkekeh-kekeh. Gerakan pemuda itu aneh sekali dan belum pernah ia melihat gerakan macam ini. Xiao Bin Lomo yang dengan mudah dapat menangkap pemuda ini ketika tadi mainkan pedang, tentu saja sekarang memandang rendah, apalagi gerakan pemuda itu sama sekali tidak membayangkan kelihayan dan garis pertahanannya lemah sekali. Ia yakin dalam segebrakan akan dapat merobohkan dan menangkap pemuda ini. Makin dekat, gerakan Talibu makin cepat dan kini gerakannya luar biasa sekali karena kakinya bergerak membawa tubuhnya maju sambil berputaran. Xiao Bin Lomo yang tadi terkekeh, kini mulai menyaksikan kewarasan otak Pangeran Mahkota Hitan ini. Mana ada ilmu silat berputar-putar seperti itu? Menghadapi pengeroyokan banyak orang sambil memainkan pedang, memang ada gerakan memutar-mutar tubuh ini, akan tetapi kalau hanya berhadapan dengan seorang lawan, apalagi bertangan kosong, apa gunanya berputaran? Yang pasti membuat kepala menjadi pening sendiri. Ia makin memandang rendah dan setelah tubuh yang berputaran itu datang dekat, ia cepat menerjang maju dan dalam sekali gerak ia telah menotok 3 jalan darah di tubuh lawan, disusul cengkeraman untuk menangkap. Hebat bukan main serangan ini dan agaknya sukarlah bagi seorang muda seperti Talibu untuk dapat menghindarkan diri. Akan tetapi, hal yang amat aneh terjadi. Semua totokan Xiao Bin Lomo meleset, juga cengkeramannya,
Bahkan dari dalam putaran itu datang menyambar pukulan tangan kanan Talibu yang mengenai dadanya, membuat tubuh Xiao Bin Lomo terguling roboh. 5 orang gadis itu sejenak melupakan kesengsaraan tubuh mereka yang dipermainkan Bo Ulek Chou dan Butek Siulam ketika melihat bahwa pemuda pujaan dan penolong mereka dapat merobohkan Xiao Bin Lomo. Akan tetapi alangkah kecewa hati mereka ketika melihat kakek itu meloncat bangun lagi sambil berseru marah, namun mulutnya masih terkekeh ketawa. Kembali mereka berlima harus menderita di bawah penghinaan jari-jari tangan yang kurang ajar. Xiao Bin Lomo kini berhati-hati sekali. Kembali ia teringat bahwa Ratu Hitan memiliki ilmu kesaktian yang tinggi. Maka ia dapat menduga bahwa ilmu silat tangan kosong pangeran ini lihai bukan main, malah jauh lebih lihai daripada ilmu pedangnya. Tanpa pedang pemuda ini malah merupakan lawan yang lebih tangguh. Dugaannya memang tepat. Setelah kehilangan pedangnya, tanpa ia sadari sendiri, Talibu menjadi lebih berbahaya. Ia kini mainkan ilmu Cap Sasin Kun, 13 pukulan sakti, yang biarpun belum dapat ia mainkan dengan sempurna, namun kesaktian ilmu ini ternyata dapat merobohkan Xiao Bin Lomo. Ketika berputaran tadi, Talibu telah mainkan jurus dari Cap Sasin Kun yang disebut Soan Hong Citian, angin puyuh menyambarkan kilat. Dalam berputaran, semua geraknya mengandung daya tahan yang kokoh kuat, dengan gerakan yang selalu dapat mengelak setiap pukulan dan serangan lawan. Tidak mengherankan apabila totokan-totokan dan cengkeraman tangan Xiao Bin Lomo meleset semua. Kemudian, sesuai dengan nama jurus itu, dari dalam pusaran tubuh yang seperti gasing itu menyambar pukulan kilat yang tak tersangka-sangka munculnya sehingga seorang tokoh besar seperti Xiao Bin Lomo sampai kena dirobohkan. Karena Xiao Bin Lomo bersikap hati-hati dan terutama sekali karena latihan Talibu belum masak benar, maka kini setelah Xiao Bin Lomo maju lagi, jurus Soan Hong Citian yang dipergunakan Talibu tidak berhasil. Ketika Talibu melancarkan beberapa pukulan, tangannya hampir saja dapat ditangkap lawan. Mulailah pemuda ini terdesak. Tubuhnya masih berputaran, namun kini gerakannya berputar itu sambil mundur untuk menghindarkan pukulan-pukulan Xiao Bin Lomo yang dilakukan dengan pengerahan tenaga sinkang sehingga membobolkan daya pertahanan jurusnya yang ampuh. Ia maklum bahwa sekali kena pukul, ia tentu akan roboh. Xiao Bin Lomo mulai tertawa-tawa lagi melihat pemuda lawannya mundur-mundur dan ia terus mendesak dengan pukulan-pukulan yang kuat untuk menghancurkan jurus pertahanan lawan dan mencari lowongan merobohkan pangeran itu. Talibu sudah mulai lelah dan pening. Jurus Soan Hong Citian sesungguhnya tidak boleh dimainkan terlalu lama karena hal ini akan melelahkan diri sendiri. Biasanya, dimainkan sebentar saja sudah dapat merobohkan lawan. Akan tetapi kali ini tidak ada hasilnya. Kakek kurus itu makin mendesak dan pada saat perputaran tubuh Talibu berkurang kecepatannya, sambil tertawa-tawa Xiao Bin Lomo mencengkeram kedua pundak Talibu. Pangeran Hitan itu menggigit bibir, membiarkan pundaknya dicengkeram jari-jari kurus yang kuat seperti baja, akan tetapi cepat sekali kedua kakinya bergerak menendang bergantian, pertama ke arah anggota rahasia lawan kemudian disusul tendangan ke lutut kanan. Ai! Xiao Bin Lomo sampai berseru keras saking kagetnya. Kembali ia hampir menjadi korban kelihayan ilmu silat aneh dari pangeran ini. Tendangan pertama dapat ia elakkan sehingga hanya menyerempet paha kirinya, akan tetapi tendangan susulan biarpun ia elakkan masih mengenai tulang kering kakinya, membuat ia mengadu dan meloncat mundur terpincang-pincang. Hai hik, Lomo dapat dipermainkan anak kecil. Sungguh lucu. Butek Siulam tertawa mengejek. Mulut Xiao Bin Lomo masih tertawa hahihi, akan tetapi pandang matanya yang ditujukan ke arah Talibu menyinarkan pandangan maut. Kau lihat saja, Siulam, kau lihat kuhancurkan pangeran cilik ini. Ditambah seorang engkau lagi, aku tetap akan dapat menghancurkannya. Melihat sinar mata dari mata kakek itu, Bo Ulek Chou cepat berkata. Ingat, Lomo. Aku tidak menghendaki dia mati. Xiao Bin Lomo mengangguk-angguk. Tentu ia ingat akan hal itu. Kini ia melangkah maju, perlahan-lahan seperti seekor singa menghampiri calon mangsanya. Talibu yang merasa betapa kedua pundaknya berdenyut-denyut dan membuat kedua lengannya hampir lumpuh menahan nyeri, sudah siap menanti penyerbuannya. Ia maklum bahwa dia bukanlah lawan kakek kurus itu dan bahwa ia harus nekat dan melawan mati-matian untuk mempertaruhkan namanya sebagai putra Ratu Hitan yang terkenal. Apalagi setelah teringat bahwa dia adalah putra kandung Ratu Hitan dan pendekar sakti suling emas,
Keangkuhannya timbul dan ia akan melawan terus sampai titik darah terakhir. Maka begitu lawannya sudah dekat, Talibu menggigit gigi menghilangkan semua rasa nyeri dan melompat maju, menerjang dengan ketangkasannya yang mengagumkan. Kini Talibu menekuk sebelah lututnya, tangan kiri di kepal menghantam pusar, tangan kanan menghantam disusul cengkeraman ke arah anggota rahasia lawan. Serangan hebat ini tak mungkin dielakkan lagi, karena pada saat itu tubuh Xiao Bin Lomo sudah meloncat maju. Kakek itu tidak gentar melihat serangan aneh ini. Ia cepat menggerakkan tangannya, menangkis tangan kanan Talibu dan menangkap pergelangan tangan kiri lawan. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika tiba-tiba kedua tangan pemuda itu terbuka jari-jarinya dan memapaki tangkisannya dengan totokan-totokan ke arah pergelangan tangan dan ke arah telapak tangannya yang hendak menangkap. Inilah hebat dan berbahaya. Kakek itu secara tergesa-gesa merubah gerakannya, membatalkan niatnya menangkis dan menangkap, akan tetapi agaknya pemuda itu pun sudah menduga akan hal ini, atau memang jurus ilmu silatnya ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga semua perhitungannya tidak meleset. Kiranya totokan-totokan itu pun tidak dilanjutkan, di tengah jalan membalik dan menotok kedua lutut Xiao Bin Lomo. Untuk keperluan inilah agaknya maka pemuda itu memasang kuda-kuda sambil berlutut sebelah kaki. Haya! Xiao Bin Lomo berteriak kaget. Ia dapat menyelamatkan kaki kanannya akan tetapi kaki kirinya tetap saja kena ditotok lututnya sehingga lumpuh seketika. Baiknya ia amat lihai sehingga dengan sebelah kaki ia dapat meloncat mundur sampai 3 meter jauhnya. Di dalam hati ia harus mengakui bahwa selama hidupnya baru sekali ini ia bertemu jurus-jurus ilmu silat yang amat luar biasa. 3 kali pemuda itu menggunakan jurus-jurus itu, dan 3 kali pula ia termakan. Kalau pemuda ini lebih mahir dan menyempurnakan ilmu itu selama 5-10 tahun saja, tentu ia akan terpukul roboh. Kekagetannya mendatangkan kemarahan yang berkobar. Talibu yang melihat bahwa jurusnya berhasil melukai kaki kiri lawan, menjadi besar hati dan menyerbu dengan hati girang. Dengan sebelah kaki tertotok lumpuh, kelihayan Xiao Bin Lomo tidak banyak berkurang. Inilah kesalahan Talibu yang mengira bahwa lawannya sudah tak berdaya lalu maju menyerbu dengan terjangan ganas, tidak lagi menggunakan jurus-jurus Cap Shasin Kun yang sama sekali belum dikenal lawan. Kini ia menerjang dengan pukulan-pukulan keras susul menyusul. Akan tetapi tiba-tiba Xiao Bin Lomo tertawa, tubuhnya merendah dan sebelum Talibu dapat mencegahnya, sebuah tamparan mengenai plak. Aduh! Tubuh Talibu terguling, lambungnya sakit sekali rasanya, seakan-akan isi perutnya dibakar. Ia berusaha meloncat bangun akan tetapi kembali tangan Xiao Bin Lomo menampar yang tepat mengenai sebelah kanan lehernya. Seketika pandang matanya berkunang-kunang, kepalanya pening, kemudian pandang matanya menjadi merah gelap. Telinganya masih dapat menangkap suara Bo Lek Chow. Lomo, jangan bunuh dia. Jangan khawatir, Chow. Jawab Xiao Bin Lomo yang kembali menampar, kali ini mengenai tengkuk Talibu. Pangeran ini masih mendengar suara ketawa lawannya yang amat menusuk perasaan sebelum tamparan itu datang dan dunia menjadi hitam di sekelilingnya. Kota raja kerajaan Sung kelihatan aman tenteram. Para pedagang dan pelancong dari luar kota memenuhi kota raja. Rumah-rumah para pembesar dan bangsawan selalu kelihatan gembira dan megah. Pesta-pesta diramaikan bermacam kesenian silih berganti diadakan di halaman gedung-gedung yang luas. Di setiap taman bunga yang terawat indah selalu dihias arca-arca batu dengan ukir-ukiran yang amat indah dan semua ruangan tamu dalam gedung-gedung itu penuh lukisan-lukisan dan tulisan-tulisan hias melukiskan sajak-sajak indah. Banyak pemuda-pemuda dengan pakaian pelajar berjalan hilir mudik memenuhi jalan-jalan raya. Pendeknya sepintas selalu melihat keadaan kota raja ini orang akan mendapat kesan bahwa penduduknya menikmati hidup aman tenteram dan bersukaria, berlomba dalam keindahan dan kemajuan seni budaya. Memang demikianlah yang dikehendaki Kaisar. Pada waktu itu, Kaisar Kerajaan Sung lebih mengutamakan kesenangan untuk diri pribadi dan untuk semua rakyatnya, lebih condong untuk memajukan kebudayaan, sedapat mungkin menjauhi perang karena Kaisar pribadi tidak suka akan kekerasan. Memang niatnya baik sekali, akan tetapi sayangnya sang kaisar lupa bahwa untuk menjamin semua keamanan dan ketentraman ini amatlah diperlukan penjagaan dan untuk menjamin penjagaan yang dapat diandalkan mutlak diperlukan bala tentara yang kuat. Apalagi kalau diingat bahwa kerajaan Sung dikelilingi bangsa lain yang selalu mengincar untuk mencaploknya.
Para bangsawan yang kaya raya itu seakan berlomba mengadakan pesta terbuka di mana siapa saja boleh datang menikmati hidangan dan menonton pertunjukan kesenian. Mereka berlomba melakukan derma dan perbuatan baik, karena kaisar menganjurkan perbuatan amal dan kebaikan. Hanya mereka sendirilah yang tahu bahwa amal ini bukan keluar dari lubuk hati sendiri, melainkan merupakan siasat untuk membedaki muka mereka yang hitam, oleh korupsi agar menjadi putih bersih. Dan memang siasat seperti ini banyak berhasil. Bukan saja atasan dan kaisar senang dengan kedermawanan mereka, juga rakyat kecil yang diberi kesempatan ikut berpesta dan makan serta menonton gratis itu banyak yang merasa bersyukur atas kedermawanan pembesar-pembesar dan bangsawan-bangsawan kota raja. Bahkan pandang mata orang-orang Kang Ou yang biasanya tajam dapat pula dikelabuhi karena terlampau sering mereka ini minum arak wangi dan hidangan-hidangan lezat. Pagi hari itu, pagi hari yang cerah, sebuah pesta diadakan di sebuah taman bunga gedung Pangeran Kiang. Gedung besar dengan taman bunga yang luas dan indah ini adalah sebuah di antara gedung-gedung besar yang paling terkenal di kota raja. Siapakah yang tidak mengenal keluarga Kiang ini? Bukan Pangeran Kiang yang kaya raya ini yang banyak dikenal orang, melainkan putranya, yaitu Kiang Kongcu, Tuan Muda Kiang, sebutan untuk Kiang Liong. Semua orang mengenal Kiang Kongcu. Orang-orang gagah di dunia Kang Ou mengenalnya karena sepak terjangnya yang gagah dan lihai, apalagi karena dia adalah murid pendekar sakti suling emas. Penjahat-penjahat mengenalnya karena takut. Penjilat-penjilat mengenalnya karena tangannya selalu terbuka. Pemuda-pemuda mengenalnya karena ia ramah dan pandai bergaul. Bahkan wanita-wanita mengenalnya karena ketampanannya dan sifatnya yang romantis sehingga banyak yang jatuh hati kepadanya. Dan pagi hari itu, pesta meriah diadakan di taman bunga rumah keluarga Pangeran Kiang ini. Untuk keperluan apa? Kiang Kongcu tidak tampak berada di rumah. Juga Pangeran Kiang dan istrinya yang sudah berusia lanjut dan tidak bernafsu lagi untuk main pesta-pestaan, tidak hadir. Sebagai wakil tuan rumah adalah seorang pemuda yang pakaiannya mewah dan indah dan memang pesta ini diadakan untuk menyambut kedatangannya di gedung itu. Dia bernama Sumakiat dan kepada para tamu ia diperkenalkan oleh Pangeran Kiang sebagai anak keponakan Nyonya Kiang yang baru datang berkunjung setelah berpisah belasan tahun. Padahal sesungguhnya baru pertama kali itu selama hidupnya pemuda ini muncul dan mengaku sebagai putra tunggal mendiang Sumahoan, kakak dari Nyonya Kiang. Muncul begitu saja, akan tetapi istrinya, yaitu Nyonya Kiang, tidak ragu-ragu lagi bahwa pemuda yang mengaku bernama Sumakiat ini benar-benar putra mendiang kakaknya, karena mempunyai persamaan wajah yang tidak dapat diragukan lagi. Engkau benar, keponakanku, engkau tentu putra mendiang kakakku, melihatmu seperti melihat dia dahulu. Demikianlah Sumaceng, istri Pangeran Kiang, merangkul dan menangis. Dan demikianlah, pesta meriah di Taman Bunga diadakan untuk menghormat kedatangan pemuda ini dan untuk memperkenalkannya kepada semua orang. Seperti biasanya, jika ada kesempatan baik seperti ini, banyak pula para anggota Kaipang, perkumpulan pengemis, yang datang dan mereka duduk berkelompok menyendiri, menikmati hidangan lezat dan arak wangi. Banyak di antara para tokoh Kaipang ini adalah kenalan baik Kiang Kongcu karena mereka ini sesungguhnya bukanlah orang-orang jembel biasa, melainkan ahli-ahli silat yang berkeliaran di dunia Kang Ou sebagai pengemis. Bahkan dalam pesta di kebun kembang Pangeran Kiang ini, banyak orang-orang aneh sahabat Kiang Kongcu muncul sehingga tidak mengherankan apabila tempat pesta itu didatangi orang-orang yang tidak semestinya ikut berpesta, yaitu beberapa orang Huisyo Gundul dan Tosu-Tosu Pertapa. Semua orang aneh ini datang hanya karena pesta diadakan di kebun Kiang Kongcu. Dan bukan hal yang aneh lagi kalau ada pula beberapa orang wanita cantik muncul dalam pesta. Bukan wanita-wanita cantik sembarangan, melainkan ahli-ahli silat pula yang menjadi sahabat Kiang Kongcu. 2 orang enci adik Ci, dan 3 orang murid perguruan Anglian, teratai merah, yang amat terkenal di kota raja. 5 orang wanita ini berusia antara 20-30 tahun, berpakaian ringkas, tampak gagah namun tidak melenyapkan kecantikan mereka. Semua sahabat wanita Kiang Kongcu sudah dapat dipastikan cantik-cantik. Tentu saja mereka berlima memilih sebuah meja dan menjadi sekelompok, akan tetapi alangkah kecewa hati mereka ketika mendapat kenyataan bahwa Kiang Kongcu tidak hadir. Sebetulnya mereka hendak mempergunakan kesempatan ini untuk bertemu dan bercakap-cakap dengan orang yang selama ini menjadi buah mimpi, ingin melepaskan rindu.
Kekecewaan mereka hanya sebentar karena sebagai pengganti Kiang Kongcu, di situ terdapat Suma Kongcu atau Suma Kiat yang ternyata dalam hal keramahan dan kepandaian bermanis muka dan memikat hati wanita tidak kalah lihai daripada Kiang Kongcu. Suma Kongcu ini segera duduk di meja kelompok gadis-gadis ini dan terjadilah percakapan yang asyik dan gembira. Apalagi ketika 5 orang gadis itu mendengar bahwa Kongcu ini juga seorang ahli silat yang pandai sekali. Ternanga mulut mereka menyaksikan ketika Suma Kiat menggenggam cawan arak, mengerahkan sinkang dan membuat arak di dalam cawan itu panas beruap dan mendidih. Biarpun wajah Suma Kiat tidak setampan Kiang Kongcu, namun harus diakui bahwa dia termasuk seorang pemuda yang berlagak dan tidak berwajah buruk. Adapun 8 orang pengemis yang menduduki sekitar meja di sudut adalah para pengemis yang tergolong gagah perkasa. Pengemis golongan sesat tidak berniat mendekati Kiang Kongcu yang mereka anggap sebagai seorang musuh. Bukankah Kiang Kongcu murid suling emas yang menjadi musuh besar pengemis golongan sesat? 8 orang pengemis yang kini berkumpul di situ adalah pengemis-pengemis golongan baju butut, bahkan di antara mereka terdapat seorang pengemis muda yang memegang sebuah topi butut berhias kembang. Pengemis muda belia yang tampan dan gagah. Dia ini bukan lain adalah Yu Xiangqi, atau Yu Pangcu, Ketua Yu, yang dihormati 7 orang pengemis lainnya karena dikenal sebagai ketua baru perkumpulan Hong Sim Kaipang. Yu Xiangqi yang datang bersama Kuilan di kota raja segera berpisah dari Dara yang dianggap sebagai adik angkatnya ini, kemudian ia menemui tokoh-tokoh pengemis di kota raja. Ketika mendengar bahwa ketua Hong Sim Kaipang ini berniat mencari suling emas, para tokoh pengemis segera berunding. Yu Pangcu, pendekar sakti suling emas adalah seorang sahabat dan semenjak dahulu kami menghormat dan mencintanya. Akan tetapi sayang sekali, tak seorang pun dapat mengatakan di mana dapat bertemu dengan pendekar itu. Dia datang dan pergi seperti dewa, tak pernah meninggalkan jejak. Bahkan sudah bertahun-tahun tidak pernah orang melihatnya. Akan tetapi, yang sudah nyata di kota raja ini terdapat seorang muridnya yang lihai. Kata Pektung Lokai, pengemis tongkat putih. Apakah Lokai maksudkan Kiang Kongcu? Haha, nama besar Kiang Kongcu sudah terkenal sampai jauh. Bukan hanya mengenal namanya, Lokai malah secara kebetulan sekali saya sudah mendapat kehormatan berjumpa dengan Kiang Kongcu. Ah, begitukah? Kebetulan sekali. Kami mendengar bahwa di Taman Bunga Pangeran Kiang akan mengadakan pesta umum. Marilah Yu Pangcu ikut bersama kami hadir di pesta itu. Kalau ada jodoh bertemu Kiang Kongcu, agaknya dia akan dapat menerangkan di mana Pangcu dapat bertemu dengan suling emas. Demikianlah, pagi hari itu, Yu Xiangqi hadir bersama 7 orang tokoh pengemis kota raja. Akan tetapi alangkah kecewa hatinya ketika ia tidak melihat Kiang Liong dan mendengar bahwa pesta itu sengaja diadakan oleh keluarga Pangeran Kiang untuk menyambut kedatangan seorang keponakan mereka yang bersama Suma Kiat. Makin besar rasa kecewa dan ketidaksenangan hati Yu Xiangqi ketika ia menyaksikan lagak Suma Kongcu itu, yang duduk menjamu kelompok wanita-wanita cantik yang genit-genit dan mendemonstrasikan kepandaiannya, seperti main sulap membuat arak dalam cawan bergolak, melihat pemuda berpakaian indah itu petantang-petenteng dengan sombongnya ketika dipuji-puji tamu. Dia amat sombong. Akan tetapi harus diakui bahwa lekannya hebat sekali. Bisik pengemis di sebelah kiri Xiangqi. Melihat kepandaiannya, ia memang pantas menjadi saudara misan Kiang Kongcu, akan tetapi melihat kesombongannya, sungguh jauh bedanya. Xiangqi mengangguk-angguk. Kepandaiannya hebat, dan mungkin kesombongannya itu karena ia masih muda dan karena berhadapan dengan wanita-wanita. Pektung Lokai yang duduk di sebelah kanan Xiangqi, setelah melirik ke kanan kiri, berbisik. Sungguh mengherankan sekali. Begini sedikit orang-orang gagah yang sepatutnya hadir mengingat bahwa semua orang gagah menjadi sahabat Kiang Kongcu, sebaliknya banyak hadir orang-orang tergolong busuk dan banyak pembesar-pembesar penjilat dan perwira-perwira penting. Heran sekali, orang macam apakah Suma Kongcu ini? Lokai, bukan urusan kita, tidak perlu kita ambil pusing. Kalau sampai nanti Kiang Kongcu tidak muncul, sebaiknya kita mohon diri dan meninggalkan tempat ini saja. Berkata demikian Xiangqi mengangkat cawan arak dan hendak diminumnya. Akan tetapi dia menunda niatnya minum arak ketika pada saat itu terdengar suara nyaring suara Kuilan. Gadis itu berseru dengan nyaring. Su Heng.
Mengapa kau berada di sini? Hanya sebentar Siang Qi menunda minumnya. Ia tersenyum, menenggak araknya dan berbisik kepada Pektung Lokai di sebelah kanannya. Wah, tentu akan terjadi keributan. Bagaimanakah tahu-tahu Kuilan si Mutia Hitam muncul di tempat pesta ini? Telah kita ketahui bahwa Dara Perkasa ini melakukan perjalanan bersama Yu Siang Qi setelah pemuda ketua Hong Sim Kaipang ini berjanji akan menganggapnya sebagai seorang adik angkat. Biarpun sikap Kuilan tidak berubah dan masih gembira dan jenaka seperti biasa, namun sikap Siang Qi terhadapnya sudah berubah. Pemuda ini menekan hatinya dan memaksa perasaannya untuk memandang gadis ini sebagai adik angkat, namun ia tak pernah berhasil sehingga sepanjang perjalanan Siang Qi nampak murung dan berduka. Akhirnya mereka tiba di kota raja dan di sini mereka berpisah. Siang Qi hendak menemui tokoh-tokoh pengemis untuk mencari keterangan tentang suling emas, sedangkan Kuilan mencari keterangan tentang Suma Kiat seperti yang dipesankan gurunya. Diam-diam ia menjadi jengkel sekali. Di dalam kota besar seperti ini, di mana terdapat puluhan orang, bagaimana ia dapat menemukan seorang Suma Kiat? Selagi ia termenung di sore hari itu, duduk di bangku dalam ruangan depan kamarnya, ia mendengar suara ketawa cekikikan dan dua orang, gadis yang berpakaian ringkas berwajah cantik memasuki ruangan itu dari depan. Melihat cara mereka berpakaian, pedang yang tergantung di pinggang, dan langkah kaki mereka yang ringan, Kuilan dapat menduga bahwa mereka adalah dua orang gadis ahli silat. Ia tertarik dan dari sudut matanya ia mengerling. Hatinya sudah tidak senang melihat sikap kedua orang gadis itu yang genit, akan tetapi karena mereka itu tidak ada hubungan dengan dirinya, ia pun diam saja dan hanya memperhatikan ucapan-ucapan mereka ketika mereka lewat di ruangan itu menuju ke kamar sebelah belakang. Pesta ini? Telah kita ketahui bahwa Dara Perkasa ini melakukan perjalanan bersama Yu Siang Qi setelah pemuda ketua Hong Sim Kaipang ini berjanji akan menganggapnya sebagai seorang adik angkat. Biarpun sikap Kuilan tidak berubah dan masih gembira dan jenaka seperti biasa, namun sikap Siang Qi terhadapnya sudah berubah. Pemuda ini menekan hatinya dan memaksa perasaannya untuk memandang gadis ini sebagai adik angkat, namun ia tak pernah berhasil sehingga sepanjang perjalanan Siang Qi nampak murung dan berduka. Akhirnya mereka tiba di kota raja dan di sini mereka berpisah. Siang Qi hendak menemui tokoh-tokoh pengemis untuk mencari keterangan tentang suling emas, sedangkan Kuilan mencari keterangan tentang Suma Kiat seperti yang dipesankan gurunya. Diam-diam ia menjadi jengkel sekali. Di dalam kota besar seperti ini, di mana terdapat puluhan orang, bagaimana ia dapat menemukan seorang Suma Kiat? Wah, sayang sekali kalau dia tidak ada, Cici. Kalau dia tidak ada, untuk apa kita datang menghadiri pesta itu? Kata yang bertubuh ramping dengan sanggul rambut tinggi sambil menghela napas kecewa. Ih, yang kau pikirkan dia saja, moi-moi. Jangan khawatir, biarpun dia tidak ada, namun ada penggantinya. Aku mendengar bahwa keponakan Pangeran Qiang itu pun lihai dan tampan, hihik. Aku sangsi apakah ada yang lebih hebat daripada dia. Siapakah namanya, Cici? Entah, hanya aku mendengar bahwa dia disebut Suma Kongcu begitu. Suara percakapan mereka lenyap di balik pintu kamar mereka di sebelah belakang. Akan tetapi Kuilan sudah mendengar cukup banyak. Nama Suma Kongcu membangkitkan perhatiannya. Bukan tidak boleh jadi bahwa Suma Kongcu yang dibicarakan dua orang gadis genit ini, adalah Suma Kiat, suhengnya yang sedang ia cari-cari. Demikianlah, pada keesokan harinya, ketika pagi-pagi dua orang gadis itu pergi meninggalkan losmen, diam-diam ia membayangi mereka. Mula-mula ia meragu ketika dua orang gadis itu memasuki pekarangan gedung besar Pangeran Qiang. Akan tetapi ketika melihat bahwa di dalam taman di sebelah kiri rumah gedung itu terdapat banyak tamu bermacam-macam, bahkan ada yang berpakaian pengemis, setelah meragu sampai sejam lebih di luar, akhirnya ia berjalan masuk pula. Suheng, mengapa kau berada di sini? Tegurnya ketika ia melihat Suma Kiat duduk menghadapi 5 orang wanita cantik, dan di antaranya adalah gadis-gadis yang ia lihat di losmen. Ada rasa girang terkandung dalam seruan Kuilan karena hatinya lega bahwa akhirnya ia dapat menemukan suhengnya seperti yang diperintahkan gurunya. Seruan yang nyaring ini membuat banyak tamu menoleh dan memandang. Kecuali Yu Siang Qi, tak seorang pun di antara tamu itu mengenal gadis jelita yang bersikap lincah ini.
Suma Qiat juga menengok dan ia meloncat bangun, menghampiri dan memegang tangan Kuilan. Aha, Sumoy. Alangkah girang hatiku melihatmu. Betapa rinduku kepadamu selama ini. Suma Qiat yang memegang tangan gadis itu menarik dan ia hendak memeluk Kuilan dengan pandang mata penuh nafsu. Suheng, kau menjadi makin gila. Bentak Kuilan sambil merenggutkan tangannya terlepas dari pegangan pemuda itu, mulutnya cemberut dan matanya mengeluarkan sinar berapi. Ketika Suma Qiat yang masih tertawa hahaha itu hendak memegang tangannya lagi, Kuilan menampar tangan pemuda itu dalam tangkisan yang dilakukan dengan keras. Suma Qiat terkejut, tangannya terasa sakit dan agaknya ia baru tahu bahwa Sumoynya marah benar-benar. Sumoy, mengapa marah? Tidak bolehkah aku melepas rinduku kepadamu? Sudah amat lama kita tidak saling berjumpa. Bodoh! Tak malukah engkau? Bentak Kuilan, mukanya kini menjadi merah ketika melihat betapa semua orang memandang ke arah mereka sambil tersenyum-senyum dan menahan ketawa. Suma Qiat tersenyum masam, sadar akan keadaan ini. Tadinya ia dipengaruhi rasa gembira melihat Sumoynya yang memang amat dirindukannya ini. Ketika ia masih tinggal bersama Kuilan di istana bawah tanah, ia tidak merasakan sesuatu terhadap Sumoynya kecuali ingin menggodanya dan ia suka sekali melihat Sumoynya ini marah-marah. Setelah berpisah jauh dan lama, barulah ia merasa betapa tersiksa hatinya, betapa rindunya terhadap Kuilan, dan baru ia sadar betapa besar rasa cintanya terhadap gadis itu. Kini, melihat munculnya Kuilan secara tiba-tiba dalam pesta, ia menjadi demikian girang sehingga tidak ingat bahwa sikapnya itu ditonton oleh semua tamu. Ia kini sadar lalu cepat berkata, maaf, Sumoy. Silakan duduk. Mari duduklah di sini dan ceritakan semua pengalamanmu. Oh ya, biarlah ku perkenalkan kau kepada para tamu. Tanpa mempedulikan sikap Kuilan yang memprotes, pemuda ini memandang ke semua penjuru dan berkata dengan suara lantang. Para tamu yang terhormat, perkenankanlah saya memperkenalkan Sumoyku yang cantik jelita dan perkasa ini, Kam Kuilan. Dan sambil tersenyum-senyum ia membalas para tamu yang terpaksa menunda percakapan, makan dan minum untuk berdiri dan menjura kepada mereka. Dengan tersipu-sipu Kuilan terpaksa pula mengangkat kedua tangan ke dada membalas penghormatan mereka, kemudian karena takut kalau suhengnya yang otak-otakan ini melakukan hal-hal lain yang memalukan, ia cepat-cepat duduk di bangku menghadapi meja berhadapan dengan 5 orang wanita yang memandangnya dengan mata terbelalak dan mulut jelas membayangkan iri hati dan kebencian. Suma Qiat sebaliknya gembira sekali. Setelah Kuilan duduk, ia bertepuk tangan memanggil pelayan, berseru. Lekas, hidangan terlezat dan arak terbaik untuk Kam Siocia. Bahkan para pelayan diam-diam mencibirkan bibirnya melihat sikap congkak melebihi pemilik rumah sendiri. Kiang Kongcu saja tidak pernah bersikap seperti itu. Diam-diam mereka membenci tamu ini, pemuda yang tinggi hati dan kasar. Namun Suma Qiat yang pada saat itu merasa menjadi peran utama karena pesta itu diadakan untuk menghormatinya, apalagi kini melihat Sumoynya datang, tidak tahu akan ketidaksenangan mereka ini. Sambil tersenyum-senyum ia duduk di sebelah kanan Kuilan, kemudian berkata. Oh ya, belum kuperkenalkan. Sumoy, 2 orang nona ini adalah Cici Moy, enci adik Shici, dan 3 orang nona ini adalah murid-murid kepala dari perguruan Anglian Bukoan. Mereka ini merupakan harimau-harimau betina kota raja, kepandaian mereka amat lihai. Senang hati 5 orang gadis itu mendengar pujian ini. Mereka mengangkat kedua tangan dan menghormat Kuilan. Akan tetapi Kuilan bersikap dingin, bahkan terdengar berkata ketus. Aku putuskan sendiri. Apakah yang harus kulakukan sekarang? Sudah, kalian berlima pergilah. Suma Qiat melongo dan 5 orang gadis itu menjadi pucat mukanya. Seorang di antara Cici Moy itu, yang tertua, kini menjadi merah mukanya dan bertanya, suaranya ketus. Apa maksudmu? Maksudku sudah cukup jelas. Menggelindinglah kalian berlima pergi dari sini, aku hendak bicara berdua dengan suhengku. 5 orang wanita itu tak dapat menahan kemarahan hati mereka. Dengan muka merah pada mereka melotot kepada Kuilan dan seorang di antara murid kepala Anglian Bukoan membentak. Orang tidak boleh menghina kami begini saja.
Kuilan yang sejak tadi memang sudah gemas karena sikap Suhengnya, kini pun marah. Aku suruh kalian pergi, kalian anggap menghina. Kalau menghina, kalian ini perempuan-perempuan genit dan cabul tak tahu malu mau apa? Pergilah. Berkata demikian Kuilan menggerakkan kakinya dan meja di depannya terbang ke arah 5 orang gadis itu. Kedua Cicimoy dan 3 orang murid kepala Anglian Bukoan bukanlah gadis-gadis sembarangan. Diserang begini biarpun tak secara tersangka-sangka dan dari jarak dekat, mereka masih sempat berjungkir balik ke belakang, kemudian secara berbareng mereka menggerakkan lengan ke depan menahan meja yang menyambar. Mereka terhindar dari hantaman meja, namun tak dapat menghindarkan diri dari serangan arak dan kuah daging sayur yang menyambar ke arah muka dan pakaian mereka dari mangkok-mangkok di atas meja. Muka dan pakaian mereka berlepotan kuah dan arak, dan celaka bagi mereka, kuah-kuah itu baru saja dihidangkan oleh pelayan dalam keadaan masih panas-panas. Tentu saja mereka menyumpah-nyumpah dan mencak-mencak. Ah, Sumoy jangan bikin ribut. Mari kita bicara. Sumakiat sudah menyambar lengan adik seperguruannya dan menarik pergi dari taman, memasuki ruangan samping rumah itu. Kuilan ingin membangkang, namun ia masih ingat akan pesan gurunya dan tidak menghendaki pertempuran melawan Suhengnya sendiri di tempat umum itu, maka ia menurut. Mulutnya cemberut dan matanya menyinarkan kemarahan. Setelah mereka berdua duduk di ruangan samping, Sumakiat segera berkata suaranya perlahan setengah berbisik, akan tetapi penuh kesungguhan, matanya memancarkan kecerdikan yang mengagetkan hati Kuilan. Ah, Sumoy, kau tidak tahu. Ibu yang mengatur semua ini. Tahulah engkau bahwa kakakmu ini menjadi calon kaisar. Kuilan memandang, matanya terbelalak. Celaka, kiranya sinar kecerdikan di mata Suhengnya itu hanya penonjolan dari kegilaannya yang makin menjadi. Suheng, tak sudi aku mendengar ocehanmu yang tidak karuan ini. Anak bodoh. Kau tidak percaya? Bukankah ibu yang menyuruh kau datang ke sini mencariku? Bantuanmu amat kubutuhkan. Kau lihatlah 5 orang wanita itu, dan para tamu itu, sebagian besar adalah sekutu kami. Sekutu apa? Kuilan mulai tidak sabar. Sekutu untuk menjatuhkan kaisar, bekerja sama dengan bangsa Sisia yang sudah siap bergerak. Ah! Bukan main kagetnya hati Kuilan. Hal ini sama sekali tak pernah disangkanya. Jadi gurunya yang gila, juga Suhengnya yang berotak miring ini, mempunyai rencana yang demikian gila. Ia cerdik maka kini ia menahan kemarahannya dan berbisik. Suheng, aku belum diberitahu bibisian tentang rencana ini. Apakah rencana itu dan bagaimana? Ia pura-pura bersungguh-sungguh. Sumakiat tersenyum, menengok ke sekelilingnya. Ketahuilah, ibu membawa aku ke sini. Ini adalah gedung Pangeran Kiang dan engkau tahu, istri Pangeran Kiang bernama Suma Cheng menurut ibu, dia adalah bibiku, adik mendiang ayahku yang masih putra pangeran bernama Suma Boan. Sampai di sini Sumakiat membusungkan dadanya. Aku cucu pangeran. Karenanya aku berhak menjadi kaisar. Dan engkau menjadi putri, hahaha, kalau aku menjadi kaisar, kelak engkau menjadi permaisuri, dan menjadi ibu suri. Hahaha. Kus. Suheng, bicaralah yang benar. Bagaimana rencana itu? Apa yang telah terjadi? Hehe, banyak yang terjadi, adikku sayang. Bangsa Sisia telah mengadakan hubungan rahasia dengan banyak pembesar di sini, dan yang hadir di taman itu sebagian besar adalah pembesar-pembesar yang telah sepakat untuk mengadakan persekutuan. Kau lihat Weisio yang duduk di sudut tadi? Dia adalah Cengkong Hosiang, dia yang mewakili bangsa Sisia. Dan ibu menunjuk aku untuk memimpin pergolakan dari dalam apabila saatnya tiba. Kau kira begitu mudah? Di sini banyak terdapat orang gagah yang tentu akan menentang pengkhianatan ini, Suheng. Kenapa Bibisian melakukan hal berbahaya ini? Siapa bilang tidak mudah? Kerajaan Sung amat lemah, kaisarnya seperti perempuan. Dan menurut kabar yang baru kuperoleh, bangsa Hitan juga siap membantu bangsa Sisia. Bohong. Kuilan sendiri menjadi kaget mendengar suaranya yang spontan dan mengandung kemarahan itu. Tanpa disadarinya, ia kini telah menjadi pembela bangsa Hitan. Teringat ini, dan melihat pandang mata Sumakiat penuh selidik, ia cepat menyambung.
Aku mendengar bangsa Hitan bersahabat dengan kerajaan Sung. Tak mungkin mereka sudi bersekutu dengan bangsa Sisia yang biadab, yang menyerang dan menghancurkan Bengkau secara menggelap, yang dipimpin oleh Wesio-Wesio gila, manusia-manusia biadab berkedok pendeta. Kiranya pengetahuanmu cukup luas, Sumoy. Agaknya selama dalam perantauan ini engkau sudah menjumpai banyak pengalaman. Akan tetapi kau tentu belum tahu apa yang baru saja ku dengar. Bo Ulek Chow pimpinan bangsa Sisia kini mendapat jalan untuk memaksa pemerintah kerajaan Hitan untuk bekerja sama dengan bangsa Sisia. Aku tidak percaya. Bangsa Sisia hanyalah bangsa biadab yang kecil jumlahnya, sedangkan Hitan adalah negara besar. Mereka terpaksa harus memenuhi permintaan bangsa Sisia setelah pangeran mahkota mereka terjatuh ke dalam tangan Bo Ulek Chow. Apa? Quilan menekan perasaannya sehingga kekagetan hebat tidak terlalu menonjol pada wajahnya. Sumakia tertawa puas. Benar. Pangeran mahkota yang bernama Talibu, Pangeran Hitan itu kini menjadi tawanan Bo Ulek Chow dan dia itulah yang akan menjamin bahwa kerajaan Hitan pasti akan suka membantu. Quilan tersenyum dingin untuk menutupi hatinya yang panas. Ia sudah mendengar dari Siangki bahwa Ratu Hitan yang menurut gurunya adalah ibu kandungnya itu memang mempunyai seorang putra angkat bernama Pangeran Talibu yang tampan dan gagah perkasa. Biarpun ia mengandung perasaan iri dan tidak senang kepada anak angkat ibunya itu, namun kini mendengar betapa putra mahkota itu ditawan Bo Ulek Chow, ia terkejut sekali. Urusan ini ternyata bukan urusan kecil dan sama sekali bukan urusan main-main. Kalau yang dikatakan pemuda gila ini benar, ia harus berusaha sedapat mungkin menolong putra angkat ibunya. Maka dengan cerdik ia lalu tertawa dingin yang sepenuhnya menonjolkan sikap tidak percaya. Su Heng. Setelah lama merantau, engkau masih tetap seperti kanak-kanak, mudah saja diakali orang. Sudah jelas kau dibohongi orang, akan tetapi kau menerima dan menelannya begitu saja tanpa mau memeriksa lagi. Siapa mau percaya Pangeran Mahkota Hitan ditawan orang-orang Sisia? Quilan sengaja mengeluarkan suara ketawa nyaring yang dia tahu menyakitkan hati pemuda ini. Dahulu kalau bertengkar, ia selalu tertawa seperti ini. Merah wajah Sumakiat. Sumoy, kaulah yang bodoh dan tolol. Kau masih tidak percaya kepada aku, calon kaisar. Pangeran Talibu benar telah ditawan oleh Bo Ulek Chow yang bermarkas di sebelah barat Lokyang, di lembah Sungai Kuning di kaki Gunung Funiusan. Tiba-tiba Sumakiat menghentikan kata-katanya dan memandang ke kanan kiri dengan sikap kaget, seakan-akan ia baru ingat bahwa ia telah membuka rahasia besar yang tidak seharusnya ia katakan kepada siapapun juga. Sumoy, jangan bilang kepada siapapun juga. Akan tetapi pada saat itu, perhatian mereka tertarik oleh suara ribut-ribut di luar ruangan itu, di taman. Mereka bergegas keluar, terutama Sumakiat, mendahului semuanya melompat keluar dan menghampiri para tamu yang tampak ribut. Di tengah taman itu berdiri seorang pengemis muda yang jangkung tampan, memakai sebuah topi lebar yang butut, akan tetapi dihias bunga memegang sebatang tongkat, berdiri dengan tegak, berhadapan dengan dua orang wanita enci adik Shichi. Dua orang gadis inilah yang ribut-ribut dan memaki-maki. Jembel busuk. Jembel kelaparan. Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan, ya? Kami bukanlah gadis-gadis macam iblis tadi yang boleh kau permainkan. Bentak gadis muda Shichi, sedangkan encinya sudah meraba gagang pedangnya. Pengemis muda itu bukan lain adalah Yu Xiangqi. Dia tadi melihat munculnya Quilan dan sudah ia duga bahwa gadis itu tentu menimbulkan keributan sesuai dengan wataknya. Ketika ia melihat Quilan mempermainkan 5 orang wanita cantik yang duduk semeja dengan Sumakiat, diam-diam ia tertawa. Memang 5 orang wanita itu patut diberi sedikit hajaran. Dia sudah mendengar siapa adanya 5 orang wanita itu. Akan tetapi ketika ia melihat Quilan pergi ke dalam gedung bersama Sumakiat yang disebut Suheng oleh Quilan, timbullah kekhawatirannya dan hatinya menjadi jengkel sekali. Jengkel melihat kenyataan bahwa temannya yang dianggap adik angkat, wanita yang pernah merebut cinta kasihnya itu ternyata adik seperguruan pemuda bangsawan memuakkan ini. Jengkel pula karena Quilan tidak mempedulikannya, bahkan kini masih bersama pemuda itu. Ia khawatir sekali. Pada saat itulah ia mendengar betapa 5 orang wanita yang merasa terhina oleh Quilan,
mengeluarkan kata-kata memaki-maki Kuilan secara kasar sekali. Yu Xiangqi tentu tidak begitu mudah mencari keributan, apalagi mengingat bahwa di situ adalah tempat tinggal Qiang Kongcu murid suling emas. Akan tetapi karena ia merasa khawatir akan keadaan Kuilan yang masuk ke dalam gedung bersama pemuda sombong tadi, kini melihat adanya kesempatan untuk menarik perhatian Kuilan keluar dari gedung. Tanpa ragu lagi ia lalu bangkit berdiri dari tempat duduknya setelah berbisik kepada para pengemis lainnya. Jangan heran akan sikapku. Sambil memandang 5 orang gadis itu, ia membentak, suaranya nyaring. Kuharap kalian berlima tahu diri dan tidak membuka mulut sembarangan mengeluarkan kata-kata kotor menghina Kam Lihiap. Tidak sadarkah bahwa tadi Kam Lihiap telah mengampuni jiwa anjing kalian? Ucapan ini sungguh hebat dan pedas. Biarpun mereka berlima itu wanita, namun tokoh-tokoh kota raja tahu belaka bahwa ilmu kepandaian mereka tidak boleh dipandang rendah. Apalagi 3 orang murid kepala Anglian Bukoan yang amat berpengaruh karena perguruan mereka. Dan kini seorang pengemis muda yang tidak terkenal berani mengeluarkan ucapan yang demikian pedas. Juga 5 orang itu terkejut, wajah mereka berubah merah dan tak dapat ditahan lagi kemarahan orang termuda dari Cicimoy yang bernama Cibue, meloncat bangun menghadapi Yu Xiangqi dan memaki-makinya seperti tadi. Xiangqi tersenyum mendengar maki-makian ini, kemudian menambah panasnya api yang ia kobarkan. Kam Kuilan bukanlah iblis betina, melainkan seorang wanita gagah perkasa. Seorang pendekar, tidak seperti kalian ini 5 ekor tikus betina yang genit. Jembel busuk mau mampus. Bentak Cileng, Enci Cibue yang sudah mencabut pedang dan dengan gerakan kilat pedangnya menyambar dengan sebuah tusukan ke dada Xiangqi. Wut! Tusukan itu mengenai angin karena tubuh Xiangqi doyong ke belakang. Pemuda ini tanpa merubah kedudukan kakinya telah mampu mengelak dengan amat mudahnya. Ia tertawa mengejek. Gadis galak dan canggung macam engkau ini berani menghina Kam Lihiap? Sungguh menjemukan. Enci, mari kita bunuh jembel ini. Cibue juga sudah mencabut pedangnya dan membacok. Namun kembali bacokannya mengenai angin. Hayo, kalian yang 3 orang lagi tidak ikut maju? Maju dan keroyoklah, perempuan-perempuan macam kalian mana ada kepandaian? Xiangqi mengejek terus. Marahlah 3 orang murid kepala Anglian Bukoan. Mereka pun dapat menduga bahwa dari gerakan pemuda jembel ini, 2 orang Enci adik Ci sama sekali bukan tandingannya. Mereka mencabut pedang dan bergeraklah 5 orang gadis ini menyerang kalang kabut. Biarpun dibandingkan dengan Xiangqi, tingkat ilmu silat mereka masih jauh, namun karena mereka maju bersama dan mengeroyok dengan nafsu membunuh, Xiangqi tidak berani memandang rendah. Tangan kirinya menyambar topinya, sambil bergerak dengan lincah ia mengayun topi dan tangan kanan. Siut-siut bet-bet. Terdengar 5 orang itu menjerit kaget dan di lain saat rambut mereka yang digelung rapi itu sudah terlepas semua ikatannya, cerai-berai dan aut-autan karena pita rambutnya telah putus oleh renggutan jari tangan Yu Xiangqi. Mereka hanya merasa betapa pandang mata mereka gelap karena muka mereka tiba-tiba tertutup topi lebar yang baunya apek oleh keringat, kemudian merasa rambut mereka terlepas ikatannya. Ketika mereka memandang, pita-pita rambut mereka telah berada di tangan Xiangqi yang tertawa-tawa. Bukan main kaget dan marah hati mereka. Kaget karena tidak mengira bahwa jembel muda ini benar-benar luar biasa lihainya dan marah karena peristiwa yang terjadi di depan banyak tokoh Kangou itu merupakan penghinaan bagi mereka. Kemarahan inilah yang membuat mereka lupa diri, lupa akan pesan guru-guru mereka bahwa menghadapi seorang yang jauh lebih lihai, tiada gunanya berlaku nekat karena takkan dapat menang. Dengan gerakan ganas mereka sudah menyerbu lagi mengeroyok Xiangqi. Pemuda ini menjadi girang karena usahanya memancing Kuilan keluar berhasil. Ia sudah melihat gadis itu muncul keluar di belakang Suma Kongcu, maka hatinya menjadi lega dan ia berniat mengakhiri perkelahian dan meninggalkan tempat itu. Akan tetapi pada saat itu, Suma Kiat sudah datang berlari seperti terbang cepatnya. Pemuda ini marah sekali. Ia tidak mengenal si pemuda jembel, sebaliknya ia sudah beramah tamah dan menerima janji-janji senyum dan kerling manis 5 orang wanita cantik itu, tentu saja tanpa pikir-pikir panjang lagi ia sudah memihak 5 orang wanita itu. Gerakannya aneh dan luar biasa sekali cepatnya, tahu-tahu ia sudah terjun ke dalam pertandingan dan mengirim pukulan hebat ke arah Yu Xiangqi. Suheng! Jangan!
Quilan melompat dan mengejar kakak seperguruannya. Akan tetapi Sumakiat tidak mempedulikannya dan sudah menghantam ke arah dada Yu Xiangqi. Ketua pengemis yang muda ini sedang sibuk mengelak dan menangkis keroyokan 5 batang pedang dengan kebutan topinya, ketika secara mendadak ada angin menyambar keras sekali dari arah depan. Belum tiba pukulannya, anginnya sudah datang menghantam dengan hawa amat panas. Kagetlah ia mengenal pukulan ampuh ini. Cepat ia menangkis dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan yang memegang topi juga digerakkan menampar atau mengebut ke arah 3 batang pedang yang menyambar ke arahnya. Wut! Pelak! Karena Yu Xiangqi membagi tenaga sinkangnya untuk mengebut pedang dan menangkis, maka tangkisannya itu tidak dilakukan dengan sepenuh tenaganya. Ia tidak menduga bahwa pemuda bangsawan itu dapat melakukan pukulan yang demikian ganas dan kuat, maka ketika kedua lengan bertemu Yu Xiangqi merasa betapa serangkum hawa panas menembus sampai ke dadanya dan ia terhuyung-huyung dengan wajah pucat. Sumakiat tertawa mengejek dan sudah menyambar lagi ke depan, mengirim pukulan lebih ganas kepada Xiangqi yang sedang terhuyung-huyung ke belakang. Suheng! Mundur kau! Sumakiat melihat sinar hijau berkelebat dan tahulah ia bahwa Siang Bokiam di tangan Sumoynya telah mengancam pundaknya. Namun ia tidak percaya bahwa Sumoynya akan berani atau mau melukainya, maka ia tidak ambil peduli dan melanjutkan pukulannya ke arah Xiangqi. Bret! Aduh! Hei, Sumoy, gilakah engkau? Berani kau melukai aku? Bentak Sumakiat. Pundak kirinya mengucurkan darah karena tepi pundak telah tertusuk pedang merobek baju dan kulit dagingnya. Ia menutupi luka di pundak kiri dengan tangan kanan, memandang Sumoynya dengan mata terbelalak heran. Sungguh di luar dugaannya bahwa Sumoynya benar-benar berani melukai pundaknya, dan hal ini dilakukan hanya untuk membela seorang pengemis. Dengan pedang di tangan dan muka merah saking marahnya, Quilan menjawab dan menentang pandang mata Suhengnya. Suheng! Perempuan-perempuan itu telah menghinaku dan Yu Pangcu ini telah membelaku karena di antara kami ada tali persahabatan yang erat. Akan tetapi engkau malah membela perempuan-perempuan tak tahu malu ini dan hendak mencelakainya. Aku sudah minta kau mundur, tapi kau memaksa maju sehingga terluka pedangku. Pendeknya, siapapun juga tidak boleh mencelakakannya. Sikap Quilan garang sekali, pedangnya melintang di depan dada. Hahaha, sungguh lucu. Sumoy, jadi kau sekarang telah menjadi inang pengasuh jembel cilik ini? Menjadi pelindung pengemis kelaparan ini? Siang kita menyambar tongkatnya yang tadi ia sandarkan di meja. Gerakannya cepat sekali dan kini ia sudah berdiri di depan Quilan, memandang Sumakiat dengan pandang mata penuh wibawa, suaranya nyaring ketika berkata. Sungguh omongan yang tidak patut keluar dari mulut seorang gagah. Lebih tidak patut lagi keluar dari mulut Suheng dari Kalihiap. Aku Yu Xiangqi tidak pernah minta dilindungi Kamlihiap dan jangan kira bahwa aku takut menghadapi engkau, Sumakongcu. Sumakiat marah sekali, akan tetapi melihat Sumoynya masih berdiri dengan pedang di tangan, ia ragu-ragu untuk bergerak maju. Ia sudah cukup mengenal watak Sumoynya yang ganas dan diam-diam ia pun maklum bahwa sekali Sumoynya marah dan melawannya, belum tentu ia mampu mengalahkan Sumoynya itu. Dan kini jelas tampak sikap Sumoynya itu membela si pengemis ini. Pada saat yang menegangkan itu, di mana kedua pihak agaknya siap untuk bertanding dan selagi semua tamu memandang penuh perhatian dan ketegangan, tiba-tiba terdengar suara yang halus namun nyaring berwibawa. Apakah yang terjadi di sini? Semua orang menengok dan dari dalam gedung itu muncul seorang pemuda tinggi tegap yang berpakaian putih dan di punggungnya tampak sebuah yangkin yang bentuknya seperti kepala naga. Pemuda ini bukan lain adalah Qiang Liong. Dan di samping pemuda itu berjalan seorang gadis cantik jelita berpakaian indah dan gadis ini adalah Putri Mimi. Bagaimanakah Qiang Liong bisa muncul pada saat itu dan mengapa pula bersama Putri Mimi? Untuk menjawab pertanyaan ini marilah kita mengikuti perjalanan Qiang Liong agar jalannya cerita menjadi lancar. Seperti telah kita ketahui, pemuda murid suling emas ini telah berhasil diobati dan diselamatkan oleh Song Goat yang cantik manis. Setelah tubuh Qiang Liong direbus dalam air yang dimasuki obat, air dalam tahang berubah hitam dan tubuh bagian bawah berubah putih dan normal kembali.
Untung bahwa pengobatan ini telah selesai dan berhasil dengan baik ketika Song Goat mendengar suara hiruk-pikuk di luar kedai. Melihat betapa pemilik kedai dan penduduk dusun itu hendak menyerbu masuk dan mendengar betapa ia disangka siluman, Song Goat tertawa lalu berkata, "Kongcu, sebaiknya kita segera pergi dari tempat ini. Kasihan mereka itu yang bodoh." Qiang Liong membelakangi gadis itu dan mengenakan pakaiannya, kemudian baru ia menghadapi Song Goat dan menjura sampai dalam. "Nona Song, kau telah menyelamatkan nyawaku. Aku Qiang Liong selama hidupku takkan melupakanmu dan amat berterima kasih kepadamu." Orang-orang itu benar kurang ajar, berani menganggap Nona sebagai siluman. "Terlalu. Biar ku ajar mereka agar kapok." "Ah, mengapa kau berpemandangan sepicik itu, Kongcu? Mereka adalah orang-orang yang jalan pikirannya amat sederhana dan bodoh percaya akan tahyul. Kita tidak semestinya marah kepada mereka, sebaliknya aku kasihan kepada mereka. Kongcu, hanya orang-orang yang berpikiran sederhana dan bodoh sajalah yang masih dapat diharapkan kebaikannya di dunia yang penuh orang pintar ini. Orang yang sederhana memang bodoh, akan tetapi jujur dan setia, tidak seperti orang-orang pintar yang terlalu pintar sampai lupa akan kejujuran dan kesetiaan. Marilah kita pergi." Suara gadis itu terdengar penuh kedukaan dan ia sudah berkelebat keluar melalui jendela. Sejenak Qiang Liong tertegun. Ia banyak mempelajari filsafat dan pelajaran keagamaan, maka mendengar ucapan gadis itu ia tertegun. Gadis yang cantik manis, gadis yang berbudi, gadis yang patah hati. Tanpa berkata sesuatu, setelah menyambar sepasang pit dan yangkinnya, ia pun melompat keluar jendela menyusul Song Goat. Mereka berdua berlari cepat tanpa bicara. Berapa kali Qiang Liong melirik ke arah gadis itu dan melihat betapa wajah yang cantik itu terselubung kekeruhan tanda bahwa hati gadis itu berduka. Ia merasa heran sekali dan setelah mereka berlari jauh dari dusun, mendaki sebuah bukit dan melalui padang rumput yang luas. Qiang Liong tak dapat menahan kesunyian di antara mereka. "Nona Song, harap berhenti dulu." Song Goat mengerling kepadanya lalu berhenti. Mereka, tanpa bicara menghampiri sebuah pohon besar di tepi jalan. Tempat itu teduh dan amat sejuk hawanya. Enak duduk di bawah pohon teduh ini setelah berlari di bawah sinar matahari yang sudah naik tinggi. Mereka duduk berhadapan, di atas akar-akar pohon yang menonjol keluar dari permukaan tanah. Masih tidak bicara. Song Goat menyapu dengan pandang matanya ke depan, melihat pemuda itu memandangnya penuh selidik, kedua pipinya menjadi kemerahan dan menunduk. Kemudian tanpa mengangkat mukanya ia bertanya, "Kongcu, mengapa kau menyuruh aku berhenti?" Qiang Liong tersenyum. Makin tertarik hatinya ketika ia menatap wajah yang tunduk itu. Gara cantik manis, memiliki hati yang baik akan tetapi patah-patah dan pemalu. Berdebar jantungnya, timbul rasa kasih dan suka di hatinya. "Nona Song, aku hanya ingin bercakap-cakap denganmu." Kini Song Goat mengangkat mukanya dan cepat-cepat ia menundukkan pandang matanya ke tanah ketika melihat sinar mata tajam yang seolah-olah hendak menjenguk isi hatinya. "Bicara tentang apakah, Kongcu? Engkau sudah sembuh, dan engkau dapat melanjutkan perjalananmu. Jalan kita bersimpangan." "Ah, Song Kounio, apakah kau menganggap aku seorang yang demikian rendah dan tidak ingat budi? Kau sudah merenggut nyawaku dari cengkeraman maut. Engkau telah menyelamatkan aku dan sampai mati sekalipun, budimu yang besar tidak akan dapat kulupakan, betapa mungkin setelah kini kau menyelamatkan aku, akan kutinggalkan saja kau. Tidak, aku tidak serendah itu, Nona. Pohon-pohon yang disiram, dipupuk dan dirawat akan membalas dengan bunga-bunga indah dan buah-buah lezat. Kuda dan anjing yang dipelihara akan membalas dengan kesetiaan. Mana aku Qiang Liong kalah oleh pohon atau binatang? Mau tidak mau Song Goat tersenyum kecil. Benar-benar pemuda yang pandai merayu hati pikirnya. Hati siapa tidak merasa nikmat mendengar ucapan seperti itu? Pemuda yang berkepandaian amat tinggi, jauh lebih tinggi daripada dia sendiri, bahkan lebih tinggi daripada tingkat ayahnya maupun semua tokoh yang pernah dijumpainya. Makin keras debar jantung Song Goat ketika ia mengangkat muka. Mereka bertemu pandang. Pandang mata pemuda itu amat tajam, halus, dan mesra. Bagaikan sinar matahari, hangat-hangat menembus jantung gadis itu. "Qiang Kongcu, kalau engkau mau berterima kasih, harus kepada ayah,
Karena sedikit kepandaian pengobatan ini kudapat dari ayah. Bersambung ke jilid 25. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.